Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, pada video kali ini saya ingin memberikan materi tentang pemahaman pembuatan proposal di jurusan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya bertindak selaku dosen pengajar dari mata kuliah metode penelitian dan sekaligus ketua dari KBK, yaitu Data dan Software Engineering. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai format proposal yang dapat Anda buat untuk tugas akhir. Namun pada video ini akan lebih dispesifikasikan untuk topik di bidang data mining atau yang serumpun. Untuk topik yang lain yang ditawarkan itu sebenarnya di KBK-DSE ada 8. Namun untuk topik yang lain silakan teman-teman untuk menyesuaikan dengan format yang ada dan berlaku di Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, saya share dulu. Ini ada format proposal. Dan ini adalah proposal yang saya ambil contoh, di mana di sini saya adalah pembimbing pertama dari saudara Rija Muhammad Yazid dengan NIM 3411171066. Rija sudah dinyatakan yudisium, ya sudah lulus, di mana saat video ini dibuat harusnya penelitian dalam tugas akhir yang ada ditampilkan di sini sebagai proposal itu sudah dipublikasikan. Baik, di sebelah kiri ada panduan proposal TA1 dan di sebelah kanan adalah hasil dari proposal yang waktu itu diujikan atas nama Rija Muhammad Yazid, ya. Jadi isi dari proposal ini mengikuti panduan proposal tugas akhir 1 yang dibuat oleh koordinator TA1 dan berlaku di jurusan Informatika Unjani. Baik, di sini ada ketentuan umum yang teman-teman harus perhatikan dalam membuat proposal di Informatika Unjani, khususnya di Data dan Software Engineering. Walaupun panduan proposal ini berlaku umum, ya, artinya bisa juga digunakan di KBK Artificial Intelligence dan Game. Jadi di Unjani itu ada 2 KBK, yang mana yang satunya adalah Data dan Software Engineering atau disingkat dengan DSE, yang satunya lagi adalah Artificial Intelligence dan Game atau disingkat AIG. Jadi di sini proposal dituliskan dengan Times New Roman ukuran 12, kecuali cover, di mana cover nanti akan menyesuaikan. Kemudian menggunakan 1,5 spasi kecuali di abstrak 1 spasi, dan di cover menyesuaikan. Maksimal 15 halaman dimulai dari pendahuluan. Jadi mulai dari pendahuluan, maka kalau di sini tidak termasuk abstrak, daftar isi dan lain-lain, ya. Nah, dimulai dari sini. Kemudian diberi nomor halaman di bagian bawah. Kalau di bukunya, di proposalnya Rija itu di bagian atas di sini. Karena nomor halaman belum ada ketentuannya. Ada beberapa proposal yang menuliskan itu di bawah, ada juga yang di atas. Lalu ada 10 bagian yang ada di proposal TA ini. Yang pertama itu adalah abstrak. Nah, kita lihat dari sini. Yang pertama adalah abstrak. Kemudian ada latar belakang. Ya, tentu saja ada daftar isi, ada daftar tabel, ada gambar. Ada rumusan masalah atau identifikasi masalah. Kemudian ada batasan masalah atau ruang lingkup masalah, bisa pilih salah satu. Kemudian ada tujuan penelitian, ada luaran dan manfaat penelitian tentunya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Ya, terus ada metode penelitian di bawahnya. Ya, dan yang terakhir adalah
jadwal penelitian dan referensi. Ya, ini adalah jadwal penelitian dan ini adalah referensi ya. Jadi yang kanan itu adalah proposal yang diajukan waktu itu oleh saudara Rija. Oke, nah isinya apa? Jadi nanti masing-masing dari format proposal ini akan ada penjelasannya di bawah ya. Jadi setelah 10 bagian referensi, lalu ada juga beberapa aturan tambahan di bawahnya. Setiap gambar atau tabel dibaca dengan jelas. Kemudian diberi suatu label, di mana kalau tabel itu kita namain itu di atas labelnya, kalau gambar itu dinamainnya di bawah, diberi label di bawah. Kalau ada persamaan, maka kita tulis persamaannya dalam tanda kurung. Ya. Kalau di proposal ini ada persamaan, nah di sini ya, nah diberi tanda seperti ini ya untuk proposal. Kemudian kalaupun nanti akan ada persamaan yang dirujuk, itu silakan merujuk dari nomor persamaannya. Kemudian kalau bentuk fisiknya, proposal diberi cover berwarna merah, diklip sebanyak sekian eksemplar, disesuaikan dengan para penguji dan pembimbing. Karena memang sudah 2 tahun ini proposal diuji secara online, maka yang nomor 14 ini tidak ada. Nah, ini ada penjelasan di sini ya untuk proposal TA1. Karena ingat ya, di Informatika Unjani dan di Unjani sebenarnya secara umum yang dimaksud dengan tugas akhir itu adalah penelitian. Dimana kalau kita ngomongin dia adalah penelitian, maka kegiatan itu ada outputnya. Ya, salah satu outputnya adalah berupa publikasi ilmiah. Baik, di sini ada penjelasan cover ya, memuat judul, nama dan NIM, nama pembimbing, ya logo Unjani, tulisan jurusan Informatika, Fakultas Sains dan Informatika tahun 2019 ya. Ini waktu itu masih template-nya di 2019. Artinya itu menggunakan tahun ya di bawah sini. Nah, gini ya. Kalau ini tahun 2020. Kemudian ada lembar pengesahan. Nah, ini sebenarnya lembar pengesahan oleh pembimbing 1 dan 2 tentunya ya. Kemudian setelah itu ada daftar isi dan seterusnya. Namun sebelum itu kita ngomongin abstrak dulu. Nah, ini adalah abstrak. Abstrak dalam suatu proposal itu artinya dia akan menjelaskan semua isi proposal dalam bentuk satu paragraf. Ya, jadi biasanya abstrak itu dituliskan dalam satu paragraf, di mana biasanya ada sekitar 200 sampai 250 kata yang menyusun paragraf dalam satu abstrak. Nah, untuk proposal di Informatika Unjani itu kita menggunakan maksimum 250 kata ya, tanpa simbol, tanpa persamaan, dan tanpa kutipan. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi disertai kata kunci paling bawah ya, maksimal 6 yang sering disebut dalam abstraknya atau yang menjadi poin utama dalam penelitian ini, dan dia memuat semua bagian dari proposal yang ditulis di bawah gitu ya. Baik itu dari latar belakang, rumusan masalah, uraian singkat penelitian terdahulu yang belum tuntas atau ada gap atau celahnya, state of the art-nya, lalu ada tujuan, manfaat penelitian, serta metode yang akan nanti digunakan. Lalu berikutnya adalah ya daftar isi tadi, daftar gambar dan lain-lain. Berikutnya adalah latar belakang masalah. Nah, di sini dalam format ini sebenarnya umum ya, tidak harus data mining kalau di format. Namun yang sebelah kanan itu dicontohkan untuk topik data mining dan yang serumpun ya. Nah, jadi di sini ada latar belakang masalah. Biasanya isinya adalah apa yang melatar belakangi kita mengambil suatu topik penelitian tersebut ya. Nah, dalam latar belakang masalah kita membukakan argumentasi-argumentasi
di mana argumentasi yang kita kemukakan itu bisa diperkuat dengan referensi dari paper atau penelitian sebelumnya, dan di situ dinyatakan bahwa penelitian ini adalah penting untuk dilaksanakan. Ya. Nah, dalam proposalnya Rija ini dengan judul Deteksi Ujaran Kebencian dengan Metode Klasifikasi Naive Bayes pada Dataset Multilabel Twitter berbahasa Indonesia. Nah, di sini Mas Riza mengemukakan mengapa penelitian ini penting. Ya. Nah, mengapa di sini penting? Nah, kita bisa lihat dari isi dari paragraf. Biasanya mulai dari paragraf pertama itu bisa kelihatan ya. Jadi dia menceritakan bahwa hate speech itu bisa menyerang orang ya secara kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Nah, mengapa penelitian ini penting? Jadi itu bisa dijelaskan lagi di paragraf yang sama atau di paragraf yang setelahnya bahwa ini bisa mengganggu gitu ya. Ini bisa mengganggu dari kesatuan ya di Indonesia gitu ya. Jadi dia bisa mengakibatkan banyak hal di mana itu bisa akan menyebabkan kekacauan apabila deteksi kebencian ini tidak segera diselesaikan permasalahannya ya. Jadi di sini dia tampilkan fakta-fakta ya, sekitar 800 juta tweet dikirimkan oleh para pengguna Twitter dengan referensi nomor 5 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini juga dia menjelaskan gambaran umum masalah di bidang informatika yang terkait dengan data atau informasi. Nah, di sini di paragraf ketiga kalau kita lihat bahwa ujian kebencian itu harus bisa dideteksi sedini mungkin, secepat mungkin, dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi jawaban dari poin yang pertama ya, mengapa penelitian ini penting. Kemudian dengan informatika kita bisa menggunakan pendekatan supervised learning, contohnya gitu ya, menggunakan beberapa metode di mana dia cantumkan beberapa referensi, di mana kalau kita lihat referensi ini itu juga mewakili referensi yang membahas mengenai hate speech ya. Kita bisa lihat ini untuk penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi ujaran kebencian ada beberapa yang sudah dilakukan. Kita lihat penelitian nomor 6 dan nomor 7 dari referensinya Mas Rija gitu ya. Nah, ini ya. Ya, ini hate speech detection. Ini juga hate speech detection gitu ya. Jadi argumen-argumen daripada permasalahan ya, daripada bahwa penelitian ini penting dikerjakan sekarang, itu kita bisa perkuat argumennya, kita tuliskan di latar belakang, dan kita perkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk topik data mining ya, tapi untuk semua topik yang disediakan dalam KBK data dan software engineering. Nah, di sini dia jelaskan juga beberapa penelitian terdahulu ya, mulai dari menggunakan CNN, lalu MLP dan lain-lain. Dan dijelaskan lagi ada state of the art-nya. Kita bisa lihat dari sini ya, hasil klasifikasi yang beragam, ada yang dalam binary bentuknya, ada yang dalam bla 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 bla, dan seterusnya. Sehingga nanti macam-macam jenis klasifikasi dari hate speech itu memiliki keunikan tersendiri ya. Dan dia menemukan celah bahwa sebenarnya dalam suatu pembacaan hate speech, ketika suatu komputer itu mendeteksi bahwa ada kata-kata yang memang tergolong hate speech, ternyata hate speech itu punya tingkatan. Nah, gitu ya. Makanya diambillah di sini topik multilabel. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan di dalam proposal itu adalah state of the art. Nah, gitu ya. Jadi mengangkat permasalahan
yang apabila permasalahan ini nanti diselesaikan akan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada 4 kelas ya, ada no hate speech but abusive, hate speech but no abusive, hate speech and abusive, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini dia juga lihat ada beberapa penelitian ya dalam argumen dia di sini yang meneliti ini juga menggunakan suatu metode dan teknik processing yang sedemikian rupa dan menghasilkan sesuatu dengan referensi nomor 2. Nah, ini paragraf yang menjelaskan dari state of the art. Nah, di sini dia menggunakan dataset dari penelitian ke-14 karena di dalam situ dia gunakan penyimbangan dataset dengan undersampling. Jadi dia menggunakan dataset yang sama dengan nomor 14, namun dia menggunakan cara yang berbeda dari penelitian nomor 14 dengan saran-saran yang disajikan dari penelitian nomor 14. Nah, itu juga menjelaskan mengenai lanjutan penelitian dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya. Kita lihat penelitian nomor 14, itu adalah penelitian mengenai ini ya, detecting and monitoring hate speech in Twitter. Ya, volume 19 nomor 21. Nah, ini 2019. Berarti masih dalam skop terbaru ya. Kalau proposalnya ini tahun 2020, berarti hanya selang 1 tahun setelah paper ini diterbitkan. Dan ini bereputasi ya, silakan untuk dicek doinya. Nah, di dalam latar belakang juga dia menjelaskan apa perbedaan yang dia lakukan dengan yang dahulu dilakukan. Ya, dia jelaskan juga di dalam paragraf yang terakhir. Ya. Dan di dalam paragraf terakhir dia menjelaskan juga mengenai menggunakan cara apa, ya. Lalu nanti dia akan memberikan kontribusi apa bagi pengetahuan. Di sini dilihat bahwa dia akan menggabungkan beberapa fitur extraction, ada word n-gram, karakter n-gram, dan TF-IDF. Kemudian menggunakan naive Bayes tadi ya, dan nanti akan diukur tingkat akurasi dari detection hate speech-nya dengan menggunakan suatu ukuran yaitu F-measure. Nah, jadi latar belakang dari A sampai F ini semua tergambar dari latar belakang proposal yang dibuat oleh saudara Rija gitu ya. Boleh juga yang F ini dieksplisitkan penelitian ini akan menggunakan, ya ini juga ada eksplisit ya di sini juga. Dia bilang bahwa dia akan menggunakan itu ya, menggabungkan berbagai fitur extraction dan TF-IDF dan melihat tingkat akurasinya dengan evaluasi F-measure ya. Jadi dia dieksplisitkan langsung di dalam latar belakang. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kalau yang dibuat di sini adalah bentuknya research question. Memang dalam proposal dia tidak harus selalu bentuk kalimat tanya, namun research question juga bisa menjadi suatu rumusan atau identifikasi masalah. Nah, gitu ya. Yang pasti apa? Relevan dengan bidang ilmu informatika. Nah, ini kan dia ngomongin multi-level classification. Nah, if bias itu adalah keilmuan di informatika. Ya. Kemudian dia menunjukkan kondisi kesenjangan atau gap antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu. Nah, dia lihat di sini. Gitu ya. Jadi, apakah proses penyimbangan dataset mempengaruhi tingkat akurasi pada dataset multi-level classification? Harusnya mempengaruhi ya, tapi mau dilihat di sini seberapa berpengaruh dia. Ya. Jadi kondisi, berarti kesenjangannya adalah kalau datanya tidak seimbang, ya harusnya dia mempengaruhi dari multi-level classification. Tapi yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah seberapa jauh pengaruhnya. Jadi kan ada gap ya antara suatu keadaan nyata dengan tolak ukur yang ditentukan di sini, ya, di mana dia melakukan penyimbangan dataset terlebih dahulu. Lalu berorientasi pada prospek kegunaannya secara operasional, menarik perhatian dan seterusnya. Ya, ini banyak nanti dari rumusan masalah ini adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Ya. Kemudian dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif.
Jadi ketika kita membuat suatu perumusan masalah, setidaknya kita tahu kita itu mau ngapain. Ya, kalau ini adalah kasusnya adalah data mining, maka ketika kita membuat rumusan masalah itu, kita udah tahu bahwa datasetnya tidak seimbang, lalu akan diseimbangkan. Artinya kita bisa menghimpun datanya secara lengkap dan objektif ya dari Twitter. Yang dimaksud di sini yaitu data Twitter yang dipakai pada penelitian nomor 14 tadi gitu ya. Jadi itu adalah penelitian orang yang datasetnya sudah dihimpun sedemikian rupa. Di dalam penelitian itu pun dijelaskan bagaimana cara dia mendapatkan dataset itu, dan kita jadikan itu sebagai argumen yang kuat untuk melanjutkan penelitian dari saran penelitian yang dia kerjakan. Nah, di sini tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Ya, kalau kita lihat di sini, apakah proses penyimbangan dataset mempengaruhi tingkat akurasi? Artinya kan eksperimennya tidak satu kali ya. Terus bagaimana penggunaan gabungan berupa fitur extraction dapat mempengaruhi tingkat akurasi multi-level classification? Artinya ada beberapa fitur extraction yang digunakan di sini. Ya, seperti di latar belakang dibilang bahwa ada n-gram, quadgram, ada dan satu lagi saya lupa. Ya, kita lihat aja di sini ya. Fitur extraction word n-gram, karakter n-gram, dan tf-idf. Artinya ada kombinasi tahap preprocessing nantinya yang akan dilakukan eksperimen ya, dan dia mengukur itu menggunakan F-measure ya pada data label multi label classification, di mana subjek studinya adalah head speech di Twitter. Head speech di sini memang dia tidak spesifik terhadap momen tertentu ya, tapi head speech aja. Karena tadi di latar belakang sudah dijelaskan bahwa head speech itu adalah harian ya, di mana satu hari itu ada sekian juta Twitter dan sekian persen diantaranya adalah head speech. Ya, jadi tidak terhadap kasus tertentu. Karena kalau kita lihat ada juga yang meneliti mengenai Pilpres gitu ya, ada head speech di Pilpres, artinya himpunan data Twitter yang kalau ingin dideteksi atau ingin diprediksi atau ingin dikelompokkan itu head speech-nya berarti adalah selang waktu ketika pencalonan Pilpres gitu ya. Kalau ini dia tidak ada momen tertentu atau event tertentu, dia hanya ambil berdasarkan fakta yang dia temukan, yang tadi juga dirujuk di referensi bahwa sehari itu adalah 400 juta tweet, di mana sekian persen diantaranya itu dan kebanyakan itu adalah head speech gitu ya. Nah, ada topik khusus untuk game design, ini mungkin untuk KBK AIG ya, jadi kita skip aja. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya nantinya dalam penelitian itu adalah menjawab precise question 3 ini. Sehingga kalau kita akan menuliskan rumusan masalah, pasti semua harus kita jawab di dalam tujuan. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya, yaitu batasan masalah. Nah, di sini kalau batasan itu artinya apa yang kita tidak akan lakukan gitu ya. Kalau kita sulit mengungkapkan apa yang tidak kita lakukan karena kita belum tahu, harusnya sih udah tahu skopnya ya. Kita bisa ini aja, kita bisa pakai skop aja sebenarnya ya. Kita jelaskan pakai ruang lingkup penelitian. Nah, biasanya itu bisa kita gunakan untuk apa yang kita kerjakan di dalam penelitian ini. Ya, namun ada hal yang kalau sudah jelas itu kita tidak perlu tuliskan lagi ya. Contohnya di judul kita kan punya deteksi head speech menggunakan multi label dan seterusnya gitu ya, menggunakan naive bias dan lain-lain. Itu kan sudah ada di judul, jadi kita tidak perlu tuliskan lagi di batasan masalah atau ruang lingkup. Nah, di sini adalah yang dibatasi adalah problemnya, bukan perangkat lunaknya. Walaupun nanti memang penelitian yang ada unsur informatikanya, kita harus bikin perangkat lunak, namun yang jadi batasan ini adalah batasan problemnya ya. Jadi bukan batasan perangkat lunaknya harus bisa ngapain aja, bukan. Kalau kita ngomongin perangkat lunaknya harus bisa apa aja, itu batasan masalah kerja praktek gitu ya. Karena kerja praktek di Informatika Unjani adalah objektif utamanya adalah membuat software. Kalau di tugas akhir, objektif utamanya adalah publikasi karya ilmiah. Perangkat lunak adalah tools, hanya sebatas tools saja yang dipakai untuk menunjang penelitian ya. Nah, sini dia tuliskan bahwa dia tidak melakukan semua klasifikasi, namun hanya ujaran kebencian aja.
kalau untuk target dan kategori ujian kebenciannya tidak masuk dalam penelitian ini. Jadi dia batasin sebatas itu yang dia lihat dari penelitian sebelumnya, ya. Jadi ada pembanding apa yang dilakukan sekarang itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, karena tidak ada sesuatu penelitian itu yang benar-benar baru ya. Jadi memang harus berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan kita sebelum bikin proposal ini pasti banyak membaca gitu ya. Dan setiap argumen yang kita lemparkan di dalam proposal harus memiliki bukti yang kuat ya. Contohnya adalah referensi dari sumber-sumber paper yang terpercaya tentunya. Baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian di sini tujuan penelitian. Ya, di sini dalam format kalau dia bikin sistem, karena dalam KBKDSE juga ada yang memang bikin perangkat lunak dengan topik refactoring dan software refactoring ya. Namun perangkat lunaknya ngapain gitu ya, yang di refactoring apa? Karena dalam penelitian itu memang fokusnya adalah perangkat lunak, tapi bukan membuatnya yang difokuskan, tapi tadi ya tujuan dari perangkat lunaknya. Atau game ya, atau memang direlasikan dengan kesimpulan yang dibuat. Nah, kesimpulan yang dibuat itu berarti dia menjawab permasalahan ya. Nah, maka di sini karena tadi kita ngomongin research question ada 3 ya, paling gampangnya adalah 3 masalah 3 solusi berarti ya. Jadi masing-masing research question itu akan menjawab satu masalah, akan dijawab oleh satu masalah di tujuan penelitian. Kemudian ada keluaran penelitian ya. Kalau memang keluarannya adalah sistem, maka kita bisa sampaikan sistem yang bisa ngapain ya. Tapi karena ini adalah data mining, keluarannya bukan sistem tapi adalah hasil evaluasinya, maka kita keluarkan hasil evaluasinya. Nah, kalau kita ngomongin manfaat, maka manfaat ini kita bisa bilang user yang nanti akan membutuhkan atau orang atau masyarakat yang membutuhkan hasil penelitian kita. Nah, maka di sini manfaatnya adalah dapat membantu menemukan prioritas utama pelaku penyebaran ujaran kebencian. Jadi kalau keluaran itu adalah hasil penelitian yang mencapai tujuan, gitu ya, itu adalah luaran. Kalau manfaat itu berarti hasilnya yang nanti akan dimanfaatkan. Ya, dan boleh dimanfaatkan, boleh enggak sih. Yang penting ada kebermanfaatannya ya bagi orang, organisasi atau secara umum bagi manusia misalnya. Nah, urusan nanti akan dipakai atau enggak kita enggak bilang dan kita tidak bahas itu di penelitian ya, apapun topiknya. Lalu ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustakanya Rija, ini dia menjelaskan basic data mining, teori-teori, dia ambil dari buku. Kemudian dia juga menjelaskan apa itu multi-level classification, ya, apa itu NLP dan seterusnya. Nah, dia juga jelaskan TFD, artinya teori-teori apa saja yang dia pakai di penelitiannya dia, dan dia juga menjelaskan beberapa penelitian terdahulu di sini, ya. Nah, yang terkait tentunya dengan penelitian yang akan dia laksanakan. Tapi ini udah selesai. Nah, di sini sesuai dengan format ya. Jadi di tinjauan pustaka kita akan menjelaskan penelitian terdahulu terkait metode ataupun problemnya, atau yang lebih baik terkait dua-duanya, dan kita tidak perlu mengulang tulisan yang ada di latar belakang. Yang ada tulisan di latar belakang itu adalah biasanya yang kita tuliskan itu adalah tinjauan pustaka yang sangat related dengan penelitian kita. Jadi kalau penelitian kita itu sebenarnya ada 20 referensi katakanlah, bisa saja yang sangat related itu hanya 3 atau hanya 2. Sisanya itu adalah related juga namun penunjang dari metode penelitian yang akan kita pakai. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi tidak semuanya. Nah, di sini kita bisa jelaskan apa saja yang related yang mungkin kita tidak perlu mengulang lagi dari di bagian latar belakang gitu ya. Nah, di sini hindari penulisan penelitian oleh ahli yang berjudul hindari. Bisa kita tuliskan dengan dalam penelitian di nomor referensi 15, klasifikasi ujian kebencian dan seterusnya gitu ya.
Terus referensi yang digunakan mutakhir ya, minimal 80% dari 10 tahun terakhir. Namun kalau saya sendiri sebagai pembimbingnya Rija, saya minta bukan 80% ya, tapi semuanya harus dari 10 tahun terakhir. Terus pakai Mendeley dan referensinya IEEE ya, yang kayak gini tuh IEEE. Nah, lalu nomor 10 itu adalah metode penelitian, di mana metode penelitian itu isinya adalah strategi kita untuk mencapai tujuan tadi. Jadi ada problem, ya ada batasan, ada scope atau batasan ruang lingkup, lalu ada tujuan. Nah, cara kita menyelesaikan problem sampai problem itu ketemu tujuannya itu gimana caranya, itu adalah metode penelitian. Nah, ini adalah alur penelitian dari saudara Rija ya. Biasanya sebaiknya metode penelitian itu kita gambarkan dulu dengan suatu diagram alur seperti ini ya. Karena dia juga menjelaskan alur penelitian yang dilakukan secara bertahap dan selaras dengan jadwal penelitian. Artinya nanti apa yang dilakukan ini yang mulai dari penyimbangan dataset, undersampling, data uji dan seterusnya, ini nanti disesuaikan dengan jadwal penelitian. Nah, setelah kita gambar aliran penelitian seperti ini, kita jelaskan satu-satu dengan penjelasan yang related dengan penelitian yang akan kita lakukan, bukan secara umum ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk beberapa topik yang lain, mungkin ada kekhususan dari membahas metode penelitian. Namun untuk data mining kira-kira seperti ini. Nah, jadwal penelitian nanti related dengan metode penelitian yang kita buat tadi. Ya, karena memang tugas akhir itu kenyataannya dikerjakan dalam waktu 4 bulan, maka kita harus mengira-ngira dari tahapan-tahapan penelitian yang kita lakukan tadi, apakah itu selesai dalam waktu 4 bulan. Nah, memang kalau kita ngomongin metode penelitian, kita harus bisa membedakan metode penelitian dengan metode pembangunan perangkat lunak. Ya, jadi software development lifecycle itu adalah metode pembangunan perangkat lunak. Kalau metode penelitian adalah metode untuk meneliti. Walaupun dalam dunia informatika, saat kita melakukan pre-processing contohnya, kan kita tidak mungkin melakukan itu manual gitu ya. Menghitung pakai kalkulator misalnya. Kita pasti butuh software untuk melakukan pre-processing. Ya. Kita juga butuh software untuk melakukan tokenizing, filtering, dan steaming, di mana itu tahapan pre-processing untuk teks. Kita juga butuh software untuk melakukan transformasi data, ya, mengeksekusi dengan machine learning, naive Bayes, dan lain-lain. Nah, maka secara implisit, ya, masing-masing tahapan ini pasti membutuhkan perangkat lunak dalam mengeksekusinya. Kalau tidak pakai perangkat lunak, ya nggak akan jadi penelitiannya. Namun secara implisit aja, tidak perlu secara eksplisit dituliskan di dalam metode penelitian, tidak perlu. Nah, yang ingin diketahui adalah tahap-tahapannya saja, di mana tahapan yang kita buat di metode penelitian ini bukan hasil karangan-karangan kita sendiri ya, tapi kita baca dulu bagaimana sih orang-orang secara umum melakukan suatu proses data mining misalnya secara umum ya. Kalau di sini dia mengikuti kaidah dari knowledge discovery from data ya, atau KDD, di mana nanti didetailkan dalam tujuannya untuk mencapai tujuannya, yaitu mendeteksi hate speech. Nah, ini cara. Namun itu dia baca dulu ya, kita harus baca dulu bagaimana orang-orang melakukan penelitian di bidang ini dengan bentuk umum seperti ini, lalu kita cocokkan dengan apa yang mau kita kerjakan. Jadi secara rasional ya, langkah-langkah yang dibuat ini masuk akal untuk kita kerjakan ya. Proposal itu kan belum jadi ya. Artinya proposal itu adalah sesuatu yang akan kita ajukan. Ya, jadi apa yang kita ajukan itu kalau ingin diterima, maka kita harus membuat proposal yang rasionalitasnya tinggi ya, yang bisa diterima secara logika oleh siapa yang mereview proposal ini nantinya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi membuat metode penelitian ini sebisa mungkin harus detail disesuaikan dengan apa yang mau kita buat dalam proposal penelitian kita. Nanti pada saat proposal ini seandainya udah diterima, yang kita kerjakan sedikit berbeda dengan proposal itu nggak masalah. Karena proposal ini adalah suatu rencana. Ya. Nanti ketika rencana itu diteruskan dalam tugas akhir 2, itu adalah bentuk nyata atau aktualisasi dari rencana. Ya. Kalau beda-beda dikit itu masih diizinkan, artinya itu masih termasuk perubahan minor.
Ya, namun kalau sudah ganti judul, itu udah masuknya perubahan mayor. Ya, dalam tugas akhir atau dalam penelitian, ya apabila hasil dengan proposal itu berbeda, maka sebenarnya hasil itu jadi kurang valid. Ya, artinya kalau misalnya Anda membuat suatu penelitian yang didanai, yang mana reviewer dan organisasi pendana itu setuju dengan judul ini, maka judul inilah yang harus diselesaikan atau dipublikasikan kalau memang publikasi bentuknya adalah publikasi outputnya. Jangan ganti judul yang lain. Karena judul yang lain itu tidak ada dalam kesepakatan gitu ya. Nah, kalaupun memang nanti kenyataannya sangat mayor perubahannya, maka sesungguhnya kita harus menulis ulang dari proposal kita. Nah, itu secara etikanya. Jadi jangan sampai etika dengan penelitian dan hasil publikasi itu judulnya beda-beda gitu ya. Itu harus sejalan. Nah, gitu ya, agar progres dari tugas akhir atau penelitian yang kita laksanakan itu memang memiliki kualitas yang baik, terencana, dan memang bisa dipertanggungjawabkan nantinya di akhir. Jadi ini tadi udah metode penelitian, kemudian penjelasannya dari tiap metode penelitian, persamaan tidak perlu diulang, nggak apa-apa, tinggal dikasih nomor. Nah, lalu ini adalah jadwal penelitian, dan terakhir adalah referensi ya menggunakan format dari IEEE seperti ini ya. Nah, jadi minimal kalau saya sih minimalnya 20 ya, 20 referensi ya minimal. Nah, gitu ya. Nah, baik, jadi seperti ini ya. Ini adalah panduan tugas akhir 1 yang dimana outputnya itu adalah proposal TA, dan yang sebelah kanan adalah contoh dari proposal TA dalam topik data mining yang dikerjakan oleh saudara Rija Muhammad Yazid dan saya waktu itu selaku pembimbingnya. Nah, baik, jadi seperti ini ya untuk contoh atau untuk penerapan pembuatan proposal dengan topik selain data mining. Itu sebenarnya kita tinggal lihat dari format ya. Kita tinggal sesuaikan dari format yang sudah disepakati bersama oleh Informatika Unjani ya. Jadi nanti reviewer yang akan melakukan review dari proposal itu akan melihat format, tulisan, referensi gitu ya. Kemudian dibaca kontennya, poin-poin kontennya adalah mengandung hal-hal yang terkait dalam buku panduan ini gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan ada suatu seminar ya, di mana di situ akan ada tanya jawab untuk meyakinkan apakah memang Anda sanggup mengerjakan penelitian ini dalam waktu 4 bulan atau memang ada suatu pemahaman Anda yang perlu dikoreksi sehingga penelitiannya mungkin agak berbeda sedikit namun tidak mengurangi makna penelitian itu ya. Dan sekali lagi sebagai seorang mahasiswa, tugas akhir ya atau penelitian yang akan dikerjakan ini adalah tanggung jawab Anda masing-masing ya. Anda yang membutuhkan tugas akhir untuk lulus gitu ya, dan kami dosen hanyalah mengarahkan bahwa penelitian Anda itu seharusnya berada pada jalur penelitian yang benar gitu ya. Jadi segala progres, segala keilmuan, Anda harus baca buku, Anda harus baca paper, itu diserahkan pada kalian, dan dosen itu mengarahkan gitu ya, ke arah mana penelitian ini, apakah yang kalian lakukan diterima atau tidak tergantung dari penjelasan dan referensi dan lain-lain. Jadi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen itu dalam suatu tugas akhir itu seperti itu gitu ya. Jadi tidak boleh dosen yang mendominasi, karena kalau dosen yang mendominasi berarti ini penelitian dosen gitu ya, bukan penelitian mahasiswa. Nah, kalau ini adalah penelitian mahasiswa, memang setelah publikasi karena dosennya juga berkontribusi, nama dosen tetap harus dimasukkan dalam publikasi. Namun tidak sebagai penulis pertama. Ya, boleh dosen itu sebagai koresponden autor, itu boleh. Jadi camkan bahwa penelitian ya dari proposal hingga nanti sidang tugas akhir itu adalah sepenuhnya tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Ya, baik, itu saja
dari saya ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa Unjani, khususnya yang ada di KBK Data dan Software Engineering. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.